Dalam sidang kode etik dan profesi Polri atau KKIP, diputuskan Irjen Ferdisambo resmi dipecat dari Korps Bayangkara pada Jumat 26 Agustus. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH ini diputuskan melalui sidang yang digelar di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan sejak Kamis 25 Agustus. Sidang kode etik yang dipimpin oleh Kabintelkam Polri, Komjen Ahmad Dovir ini memutuskan Irjen Ferdisambo dipecat. Selain itu, dalam surat putusan, Irjen Ferdisambo dianggap melakukan pelanggaran sebuah perbuatan tercela. Sanksi yang dijatuhkan kepada Sambo yakni PTDH dan sanksi administratif berupa mendekam di tempat khusus selama 14 hari. Pelanggaran kode etik ini diketahui terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selesai Doviri membacakan surat putusan hasil sidang kode etik, Irjen Ferdisambo membacakan dan menyerahkan surat permohonan maaf. Dalam membacakan suratnya, Sambo minta maaf kepada sejawat anggota Polri atas perilaku pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Pasalnya pelanggaran tersebut mengakibatkan jatuhnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Sambo mengatakan surat tersebut sejatinya sudah dikirimkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Namun surat permintaan maaf tersebut juga ia serahkan kepada Majelis Kode Etik. Selain minta maaf, Sambo juga mengakui penyesalannya atas apa yang diperbuat hingga menewaskan satu anak buahnya. Ia berjanji akan bertanggung jawab atas kasus yang telah membuat nama baik Polri tercoleng. Sebaliknya, Sambo juga berjanji akan mengikuti proses hukum dengan sebaik mungkin. Surat tersebut diketahui ditulis Sambo pada 22 Agustus 2022. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Kabintelkam atau Ketua Sidang Komisi Kode Etik Komjen Pol Ahmad Doviri. Kesatuan Yanma Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 8 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.